やりーフルーツ。それ私の。てかいつの間に。キーフェアリーパーチ。真似ではない、オマージュ、リスペクトだ。こいつが生体反応の正体。Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat perjuangan Natsu dan kawan-kawan untuk menghentikan ritual Liberum dan berhasil mengembalikan dunia arwah suci seperti sedia kala, serta membuat para arwah zodiak emas dan juga raja arwah menjadi normal kembali. Masalah hidup si Blonde meresahkan kita udah selesai nih. Sekarang seperti biasa, ada episode senang-senang dulu alias episode yang aneh-anehnya sebelum datang lagi masalah baru di dunia penyihir. Kira-kira apa lagi ya kejutan yang akan kita temukan di Fairy Tail di sini? Jangan lupa sebelum nonton videonya di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, yuk sekarang sama-sama kita cus ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 50. Terobos koin. Seperti yang sudah disebutkan tadi, episode kali ini akan diawali dengan cerita-cerita ringan dulu. Cerita pertama dimulai dari Asuka, anak dari Alzak dan Biska, yang dititipkan kepada Natsu karena pasangan tersebut akan pergi bekerja. Tidak disangka rupanya Natsu yang sembrono dan biasanya kekanak-kanakan itu bersikap seperti layaknya seorang ayah kepada Asuka. Selagi Erza, Wendy, dan yang lainnya ingin membuatkan kue untuk Asuka, Natsu, Lucy, dan Happy membawa Asuka jalan-jalan keluar sambil mengerjakan misi yang tidak bahaya supaya Asuka juga bisa ikut bersama mereka. Mulai dari menggantikan air terjun kota, menggantikan kompor warga, dan pekerjaan ringan lainnya. Natsu, Lucy, dan Happy juga bisa menghasilkan cukup uang untuk Asuka. Rupanya uang yang diperoleh ingin Asuka pakai untuk membeli bola lakrima dari toko pegadaian. Bola lakrima itu ternyata memang milik Biska dan Alzak semenjak mereka menikah, tapi sepertinya saat itu Biska dan Alzak yang sangat membutuhkan uang terpaksa menggadaikan bola lakrima tersebut. Tiba-tibaなんだあいつら。ハッピー飛ぶぞ。オラの大事なくちばし汚れちゃった。全部命中してるぞ。sesampainya kembali ke Ghoul Fairy Tail, Asuka langsung disuguhi kue buatan Wendy dan yang lainnya. Lalu tak lama setelahnya Biska dan Alzak datang ke sana untuk menjemput Asuka, sekaligus berterima kasih kepada Natsu dan kawan-kawan. Keesokan harinya di hari yang bersalju, giliran ceritanya Juvia yang ingin merayakan hari pertemuannya dengan Grey yang ke-413. Juvia mulai bertanya sana-sini tentang ide hadiah yang bagus untuk laki-laki yang dia cintai itu. Juvia ingin sempat mencoba membuat kue namun gagal, dan setelah diberi saran oleh Sarla, Juvia pun segera membuat sebuah shell untuk dia berikan nantinya kepada Grey, dengan harapan Grey akan jadi balik menyukainya dan mereka menikah. Imajinasinya kejauhan banget ya si Juvia. Juvia segera pergi mencari Grey setelah selesai merajut shell dan sempat bertemu dengan Leon di tengah jalan. Leon sepertinya hendak mengatakan sesuatu ketika Juvia berkata ingin merayakan hari itu dengan kebahagiaan, tapi tidak jadi karena Juvia keburu pergi lagi. Dan di saat Juvia sudah bertemu dengan Grey dengan bingung menjelaskan dia tidak memerlukan shell untuk menghangatkan badan di tengah salju karena Grey sendiri adalah penyihir es. Dan setelah Juvia bilang ingin merayakan hari pertemuan mereka sekarang, Grey malah jadi bersikap dingin dan pergi begitu saja. Leon kemudian menghampiri Juvia lagi dan akhirnya terjelaskanlah bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian guru dari Leon dan Grey. Juvia pun setelah itu langsung menangis di tangga dekat sungai dan dihampiri Erza yang berusaha menghiburnya. Sementara di tempat lain rupanya Grey mencari lagi shell milik Juvia yang jatuh di jalan dan memakainya. Sok-sok jaim si Bagoy. Si Bagoy.
Dan besoknya, ternyata Juvia sudah kembali semangat dan malah memberikan hadiah yang lebih aneh dari sebelumnya. Di lain tempat terlihat Natsu, Lucy, dan Happy yang pergi ke Gunung Hakobe untuk mengerjakan misi mereka, yaitu mencari es spesial dari gunung tersebut yang manjur sebagai obat dan bekunya abadi. Setelah diterjang badai yang besar sampai longsor salju, mereka bertiga menemukan sebuah goa yang mengarahkan mereka menuju tempat yang sangat dalam. Saking dalamnya tempat itu, mereka sudah tidak tahu lagi ada di mana alias malah nyasar. Mendadak saja goa tersebut bergetar dengan begitu hebat dan menjatuhkan es serta bebatuan di sana. Sontak saja hal itu membuat mereka bertiga semakin panik dan malah jatuh semakin dalam. Sampai 3 hari mereka di dalam goa, Natsu, Lucy, dan Happy belum juga bisa menemukan jalan keluar. Kondisi mereka sudah sangat kelelahan dan sangat kelaparan. Bahkan mereka bertiga jadi terserang halusinasi akibat cuaca dingin yang ekstrim. Ada guys, emang cuaca dingin yang kebangetan tuh bisa bikin kita sampai berhalusinasi. Saat Natsu malah jadi menghajar salah satu sisi dinding goa karena masih berhalusinasi, tiba-tiba terlihat dinding yang bagaikan es di sana. Lucy pun sadar bahwa itu adalah es spesial Hakobe yang mereka cari-cari selama ini. Dengan senang hati, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan es itu sebelum mendadak panik lagi karena ketika monster penjaga gua itu datang menyerang mereka bertiga. Hakobeアイスをナツが食べちゃったってことは、Besoknya lagi-lagi ada cerita aneh setelah mereka bertiga pulang. Lucy yang ingin sekali belajar sihir perubahan akhirnya belajar bersama Natsu dan Happy dan diajari oleh Mary Jane. Di tempat lainnya terlihat gajah Lily, Wendy, Sarla, dan Erza yang tengah berbelanja pakaian di sebuah toko baju. Sambil mencoba berbagai baju, Gajal dan Lily menemukan sebuah kostum aneh yang diklaim sebagai kostum pahlawan kota di zaman dulu. Melihat kostum yang dipakai mereka berdua, Erza langsung saja menanyakan kostum aneh itu ke penjualnya yang memberinya kostum itu tapi versi untuk perempuannya. Setelah memakai itu entah mengapa kini jiwa Erza jadi menggebu-gebu dan bertindak sebagai pahlawan kota. フェアリーウーマンに任せよ。よっ。おやおや。さあ、風船は取り戻したぞ。教会まで連れてってくれんかね。足が痛くて。フェアリーウーマンに任せろ。フェアリーウーマンに任せろ。 Kembali kepada mereka yang sekarang sedang belajar sihir perubahan bersama Mary Jane. Sementara Natsu dan Happy berhasil jadi Lucy, Lucy malah jadi tidak bisa sama sekali mengeluarkan sihir perubahan. Makau dan Wakaba yang juga diam-diam memperhatikan ajaran Mary Jane mencoba mengeluarkan sihir perubahan, tapi gagal total. Mereka pun diserang rasa frustasi setelahnya dan mendadak saja mereka berdua berubah menjadi monster dan menyerang kota Magnolia. Di saat seperti itu kejutan datang lagi dengan kehadiran Erza yang memakai kostum aneh serta memanggil dirinya sebagai Fairy Woman. Dengan cekatan Erza pun bisa mengalahkan Makau dan Wakaba sekaligus. フェアリーフルート。それ私の。てかいつの間に。キーク。フェアリーパンチ。真似ではない。オマージュリスペクトだ。さあ。フェアリーウィンド。怪我はなかったか。ありがとうエルザ。エルザではない。フェアリーウーマンだ。 Kota Magnolia kembali aman dan tentram setelahnya. Tapi karena terlalu mendalami karakter pahlawan, rupanya Erza juga jadi ikut berubah. Esok harinya lagi. Nah, kalau ini misi serius nih. Esok harinya Natsu, Lucy, dan Happy kembali menjalankan sebuah misi di suatu hutan. Kali ini lawan mereka adalah para Lizardmen dan misi mereka adalah mengumpulkan sisik-sisik mereka.
いつ。お役に立てて光栄です。 Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuh yang ada, tiba-tiba saja ada benda yang terbang di langit dan menjatuhkan sebutir telur raksasa tepat di wajah Natsu. Mereka pun jadi kebingungan karena belum pernah melihat telur seperti itu sebelumnya, dan Natsu pun memutuskan untuk membawanya ke rumah. 10 hari berlalu setelah misi tersebut, Natsu tidak kunjung pergi ke guild setelahnya. Karena khawatir dengan keadaan laki-laki berambut pink itu, kini Lucy bersama Erza dan Grey menjenguk ke rumah Natsu dan Happy. Sesampai di sana mereka bertiga menemukan Natsu yang terduduk diam di kursi, serta Happy yang terlihat tepar di lantai. Mengira ada yang salah dari mereka berdua, Lucy, Grey, dan Erza dikejutkan dengan kemunculan sosok bertubuh kecil dan imut yang ternyata keluar dari telur yang ditemukan Natsu sebelumnya. 何のために生まれてきたんだろう。 Setelah menetas, Natsu membawa makhluk unyu-unyu itu ke guild dengan senang hati, seraya memberinya nama Kome-Kome. Meskipun yang lainnya agak curiga karena merasa makhluk itu berbahaya. Tanpa disadari ternyata dengan cepat Kome-Kome sudah tumbuh menjadi lebih besar. Padahal baru menetas beberapa jam lalu. Setelahnya salah satu perwakilan Dewan Sihir mendadak mendatangi guild Fairy Tail. Mengira yang datang adalah surat teguran lagi. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan mengenai pertukaran pelajar antar guild Fiore. Natsu pun dengan antusias meminta dirinya yang jadi salah satu dari 5 perwakilan untuk ikut, karena merasa dengan begitu dia punya kesempatan untuk mencari tahu informasi asal-usul Kome-Kome. Karena khawatir dengan peranggai Natsu, Erza, Lucy, dan Happy juga ikut bersamanya. Sementara Grey juga jadi ikut karena dipaksa oleh Erza. Tujuan pertama mereka adalah ke Blue Pegasus dan ditugaskan menjadi host dan hostess di sana. Ya nggak tahu, host dan hostess tuh pegawai yang melayani pelanggan di bar-bar gitu guys, untuk ngobrol-ngobrol sambil minum bareng. Cipika-piki nggak sih? いいだろう。その依頼引き受けてやらん。こいつの育て方知らねえか？ねえ。 Tapi yang seperti kita tahu, pekerjaan host dan hostess membutuhkan sifat yang kalem. Dan tentu saja hal itu tidak berlaku untuk Fairy Tail. Apalagi Natsu yang malah berkeliling menanyakan orang-orang tentang asal-usul kemo-kemo. Jadilah Fairy Tail kena usir karena bikin keributan. Tujuan selanjutnya adalah ke Lamia Scale, di mana tugas yang diberikan adalah untuk menerjemahkan beberapa pecahan prasasti yang terukir huruf-huruf kuno. Lagi-lagi keributan pun terjadi, dan kali ini pelakunya adalah Grey yang gelut dengan Leon dan menyebabkan prasasti yang sudah pecah itu menjadi semakin berkeping-keping. Mereka pun kena usir lagi. Pas sampai ke Quattro Cerberus juga diusir. Di Mermaid Hell juga kena usir. Akhirnya goal terakhir yang akan mereka datangi adalah Sabertooth. Tapi mendadak kegiatan pertukaran pelajaran terhenti karena Sting langsung memboyong mereka menuju menara dan memperlihatkan kemunculan sebuah pulau misterius di tengah laut. Lah rupanya juga datang ke sana dan meminta Natsu dan kawan-kawan bekerja sama dengan Sting dan Rock pergi menyelidiki pulau tersebut. Wendy juga datang karena disuruh Makarov untuk mengawasi tim Natsu yang sudah barbar sejak awal. Sementara Lahar dan pasukannya mengawasi dari kapal, Natsu dan yang lain segera pergi ke pulau misterius itu, lalu pergi berpencar untuk bisa menyisir seluruh kawasan di pulau. Di sepanjang jalan, mereka dikejutkan dengan hewan-hewan laut yang sudah mereka temui sebelumnya saat pertukaran pelajar, seperti kerang laut yang menempel di prasasti saat ke Lamia Scale, dan ikan yang dijual di Mermaid Hell juga ada di pulau itu. Di saat mereka masih melihat-lihat apa yang ada di sekitar, tiba-tiba こいつが生体反応の正体。すまん、遅くなった。信号弾。何？ Mendadak saja di saat mereka masih baku hantam, Wendy dan Sarla pingsan begitu saja tanpa alasan jelas. Disusul Erza dan Grey dan akhirnya merambat ke semua orang. Kondisi di kapal perang Dewan Sihir juga sama. Seraya Dumbar berhasil membawa Wendy dan Sarla ke kabin kapal perang sebelum akhirnya Lahar juga mendadak pingsan. Sementara teman-teman mereka sedang menghadapi krisis seperti itu, Natsu, Lucy, Happy, dan Kemo-Kemo yang berada di dalam reruntuhan melihat tulisan-tulisan yang terukir di dinding runtuhan itu sama seperti yang terukir di prasasti yang
ditemukan di Lemia Scale. Aduh, pabelit lidah gini. Suara detak jantung terus terdengar dari dalam, bersamaan dengan Lucy yang berusaha keras memecahkan beberapa kata dari huruf-huruf kuno di dinding itu. Kejutan lainnya datang saat tiba-tiba asap berwarna hijau memenuhi seisi ruangan, dan kemo-kemo yang seketika saja bertambah lebih besar lagi dengan cepat. Lucy akhirnya bisa memecahkan tulisan di dinding tersebut, dan ternyata hal itu sangat bersangkutan dengan sosok kemo-kemo. Di saat keadaan semakin berbahaya untuk 3 orang di hadapannya, mendadak saja kemo-kemo bertransformasi menjadi... Rupanya kemo-kemo adalah pelindung pulau tersebut dan bisa dibilang adalah dewa tumbuhan. Asap berwarna hijau ternyata datang dari tubuh kemo-kemo sebagai penangkal virus yang menyebar dari pulau itu, yang mengakibatkan Erza dan yang lainnya pingsan. Langsung saja dengan bantuan Natsu, kemo-kemo berhadapan dengan sang monster laut. よっしゃケモケモ、俺たちの力を見せてやろうぜ。ユノフォートグレッバックレッシュ。人たちはまだ島に。 Setelah berhasil mengalahkan sang monster, tubuh kemo-kemo perlahan menyatu dengan tanah di pulau misterius itu. Lalu bertumbuh banyak sekali pepohonan. Kemo-kemo pun mengucapkan salam perpisahan yang mengharukan kepada Natsu, seraya dirinya meminta agar Natsu juga menganggapnya sebagai anggota Fairy Tail. Dan akhirnya kemo-kemo pun seutuhnya menyatu dengan pulau itu, seraya pulau itu tenggelam lagi secara perlahan. Natsu dan yang lainnya hanya bisa memandang fenomena ini dari kapal perang Dewan Sihir. Dan Erza berusaha menghibur Natsu yang merasa dirinya gagal melindungi kemo-kemo. Dan esok harinya, saat akan berangkat lagi ke guild dari rumahnya, terlihat di halaman rumah Natsu ada biji dari tubuh kemo-kemo yang ditanam di sana sebagai lambang bahwa kemo-kemo pernah ada di sana bersama mereka. Dan alur cerita anime Fairy Tail part 50 ini pun bersambung dulu. Oke? Part kali ini santai-santai dulu ya guys, karena besoknya akan jadi awalan yang menegangkan untuk Natsu dan kawan-kawan. Karena besok tim Fairy Tail kita akan menghadapi sebuah misi yang mengungkap beberapa misteri. Yuk ditunggu video selanjutnya dari Gnosis Arc. Seperti biasa Rama di sini pamit. Bye bye.